Muslim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadarat Nabi sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saya disediakan menyampaikan doa kita asibatul maklumat yang digarap oleh Kiai Haji Taufikul Hakim. Dibuka kitabnya halaman 9. Bahaya adu domba. Adu domba adalah perbuatan manusia terburuk. Hadis Nabi yang artinya, semoga kalian mengikuti orang-orang yang paling buruk di antara kalian. Para sahabat pun menjawab, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba atau menghasut, orang-orang yang gemar mencerai-beraikan, orang-orang yang saling mengasihi dan bersahabat, dan orang-orang yang suka mencari kesalahan pada orang baik. Yang kedua, adu domba menghalangi masuk surga. Hadis Nabi, saya dulu jannatan nama yang artinya pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Yang ketiga, adu domba menjerumuskan ke dalam dosa besar. Yang artinya ulama sepakat ijma atau konsensus bahwa menghasut atau mengadu domba antar manusia atau provokasi adalah haram dan dia termasuk dosa besar dalam pandangan Allah. Kemudian dibuka kitabnya halaman 14. Bahaya berlebihan dalam agama. Berlebihan dalam agama menyebabkan kerusakan. Hadis Nabi, jauhkanlah diri kalian dari buruk atau berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya jika buruk itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam agama dapat menjerumuskan ke dalam kesesatan dan menyesatkan. Hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agama, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. 3. Berlebih-lebihan dalam agama menyebabkan penyesalan, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengeluarkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Dibuka halaman 17. Bahaya peninggalan ayat keras. 1. Merupakan bentuk perbuatan yang besar misalnya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang besar. Yang kedua, bukan merupakan golongan muslim sejati. Orang Islam adalah orang yang orang muslim baik selamat atas perilaku bohong lisan dan taatnya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, menyakiti sesama muslim sama halnya menyakiti Allah dan Nabi-Nya. Barang siapa menyakiti orang Islam, sesungguhnya ia telah menyakiti itu. Dan barang siapa menyakiti itu, maka ia telah menyakiti Allah. Yang keempat, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka pasti mendapatkan laknat dari mereka. Dibuka halaman 29. Bahaya berkelahi atau berantem. 1. Termasuk golongan orang yang kebaikan tidak disukai Allah. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang baik. 2. Tidak termasuk golongan orang muslim yang baik. Seseorang muslim adalah orang yang mampu menjaga tangan dan lisannya dari menyakiti orang Islam lainnya. 3. Melemahkan ukhuwah
dan solidaritas sosial. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Keempat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Apabila dua orang muslim berhadapan-hadapan dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya berada di neraka. Aku kepada bertanya, wahai Rasulullah, jelas yang membunuh berada di neraka, tapi bagaimana dengan yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia terbunuh juga bertekad untuk membunuh saudaranya. 5. Memperburuk kedudukan di sisi Allah dan menunda ampunan dari Allah. Pada hari Senin dan Kamis, pintu-pintu surga dibuka, dan semua apa yang tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu akan diampuni, kecuali seorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan, tunggu kedua orang ini sampai mereka berbaikan, tunggu kedua orang ini sampai mereka berbaikan, tunggu kedua orang ini sampai mereka berbaikan. Hukuman syariat berlahi ada beragam. Yang pertama, 3 sampai berbaik dalam membunuh lawannya, maka dikenakan kisos. Setiap anggota tubuh yang dipotong dari persendiriannya, seperti siku atau kehilangan darah, maka dibayarnya berlaku kisos. Dan anggota tubuh yang tidak memiliki persendirian, maka tidak ada kisos baginya. 2. Jika dimaafkan oleh gelar dan rahmat, maka dikenakan dia atau denda. Dia adalah orang yang diwajibkan sebagai ganti rugi atas kejahatan terhadap seorang yang merdeka, baik dalam hal jiwa, nyawa, maupun anggota tubuh. Dia terbagi menjadi 2 jenis. Ada dia yang lebih berat dan apa dia yang lebih berat, tidak ada yang ketiga. Yang kedua yang disebabkan oleh membunuh kesalahan lelaki wanita muslim secara sengaja, yaitu 100 bulan yang dibagi menjadi 3, yaitu 30 hijrah, 30 jazaa, dan 40 khalifah. Dibuka kitabnya halaman 30. Bahaya menggugat Allah, tidak akan mencium aroma surga. Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka memaksiat orang lain supaya melakukan perbuatan yang tercela. Mereka melenceng dari taat Allah dan rambutnya disasar seperti burung unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu termasuk seluruh perjalanan sekian dan sekian. 2. Kehilangan rasa malunya yang mana-mana adalah bagian dari keimanan. Iman itu adalah mengucapkan lebih, dan malu itu termasuk bagian dari iman. 3. Akan mendapatkan laknat. Akan ada di hati umatmu memakai pakaian tapi telanjang, dan sempadan yang seperti berbentak, laknatlah kalian semua pada mereka. Karena mereka itu wanita-wanita yang terlarang. 4. Merusak moralitas dan karakter orang di sekitarnya. Tidaklah aku pernah melihat wanita-wanita yang tukar akal dan kegaduhannya, yang lebih bisa menghilangkan akal laki-laki yang teguh dibanding dari salah satu di antara kalian memahami para wanita. 5. Mendapatkan nasib yang penting di dunia dan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan persebaran perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.